Perkenalkan, nama saya Ega Mediawati, asal Kalimantan Timur. Saya siswi kelas 11 keperawatan SMK Unggulan N 2008. Perkenalkan, nama saya Smita, asal Tirtoyuda. Saya siswi SMK Unggulan Nur, kelas 11 keperawatan. Perkenalkan, nama saya Nuraya Mahiro, asal Madura. Saya dari kelas 11 keperawatan SMK Unggulan N 2008. Keja, kamu lapar nggak? Iya nih, aku lapar. Makan apa ya enaknya? Aku pengennya yang gurih-gurih. Yang gurih-gurih. Hai guys, Apa ya? aku punya makanan nih. Apa nih? Jarang mas nih, cobain. Wah, enak tau. Aku cobain ya. Gimana, enak nggak? Enak banget. Enak banget. Di mana tempat produksinya? Sana yuk saya anterin ke produksinya yang cara buat. Ayo, let's go. Let's go, ikutin kita. Few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita lagi di perjalanan menuju ke pabrik keripik rumahan yang ada di daerah Sananturen. Ikutin terus kegiatan kita ya. Dadah. Halo guys. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempatnya yang kita tunggu-tunggu nih. Ikutin terus aktivitas kita hari ini ya. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat produksinya. Ini rumah industri Carangmas Alfat. Ada produksi keripik ubi ungu dan lain-lain. Langsung kita masuk. Ayo ikut kita. Nah, assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang sudah sampai di tempat pabriknya langsung nih. Sekarang saya sedang berada bersama ownernya langsung dengan Mbak Hanabila. Sekilas pabrik ini sudah berdiri sekitar 11 tahun lebih, mulai dari awal 2012. Langsung kita tanya-tanya ya. Assalamualaikum Mbak. Mbak, sebelumnya maaf mengganggu ya. Ini tugas dari sekolah. Boleh diceritakan sekilas tentang ini? Tentang Carangmas. Iya, Sejarahnya atau produknya? sejarahnya Oke. pabriknya dulu. Kalau ini namanya Carangmas Alfat ya, mereknya itu Alfat. Alfat. Jadi kebetulan di desa ini ada beberapa tempat yang membuat Carangmas. Sebenarnya buat Carangmas nggak di sini aja. Jadi ada sekitar 4 atau 5 yang membuat Carangmas kayak gini. Carangmas itu adalah makanan yang terbuat dari ubi yang digoreng menggunakan gula merah. Tahu gula merah ya? Gula Iya. merah yang dicairkan. Makanya kenapa bisa rasanya manis dan bisa dicetak, karena dicetaknya itu pada saat gula merahnya masih panas. Jadi masih panas-panasnya. Apa di sini cuman produksi Carangmas? Enggak, ada beberapa keripik-keripik yang lain juga, cuma yang pertama kita bikin itu adalah Carangmas. Terus nanti akhirnya dipasarkan di mana? Untuk pemasarannya awal dulu, jadi kenapa bikin Carangmas itu kan di pondok sini, sudah tahu alamatnya sini ya, kan dekat sama pondok tempat wisata. Jadi dulu ada yang buat Carangmas, namanya Mbak Tuti. Pendiri pertama Carangmas di desa ini tuh Mbak Tuti Masabil, tahu nggak? Tadi melewati nggak? Yang di sebelah barat itu ada Carangmas, mereknya Masabil. Itu orang pertama yang buat Carangmas. Nah, kebetulan ibu itu bantu di tempatnya Mbak Tuti itu, bantu untuk mendistribusikan Carangmasnya ke pondok, karena ke pondok kan banyak pengunjung ya, dan banyak kios-kios di dalamnya. Terus tapi nggak ikut bantu bikin, cuma mengantarkan aja, mendistribusikan dari pabriknya Mbak Tuti itu ke lantai 8, ke kios-kios di dalam pondok. Oh, berarti kios-kios dalam pondok, teman-teman yang disasar. Berarti ini tujuan pemasarannya untuk orang-orang yang berkunjung di tempat wisata ini. Awalnya seperti itu. Hmm, Terus dulu itu kan Mbak Tuti-nya pabriknya Mbak Tuti itu overload, jadi pesanannya terlalu banyak. Akhirnya ibu minta izin untuk
buat sendiri. Sekitar tahun 2012 awal. Apa pegawainya sudah banyak, Mbak? Kalau sekarang sekitar 10. Tapi ya naik tuh. Kebanyakan dari warga sekitar atau gimana? Warga sekitar, warga Desa Senantejo, Desa Pagedangan, Desa Kedok, Desa Codok, desa tetangga aja. Nggak sampai ada yang sampai keluar kecamatan. Oh iya. Kan di sini itu banyak, bukan hanya ini yang memproduksi. Pasti ada persaingan antar penjual. Gimana cara mengatasinya supaya tetap bersaing secara sehat? Karena semua punya pasar masing-masing dan punya rezeki masing-masing. Jadi setiap pabrik itu pasti punya cita rasanya masing-masing. Ada yang cita rasanya itu cenderung manis, ada yang cenderung gurih, ada yang mengutamakan otentik gulanya dan macam-macam. Jadi semua pasti punya pelanggan. Kalau dulu pemasarannya itu cuma di depan pondok aja, tapi sekarang sudah punya reseller masing-masing. Jadi sudah ada reseller besar yang memasarkan ke beberapa kota, beberapa kecamatan kan Mbak. Jadi rezeki itu sudah kayak ngatur. Semuanya pasti ada pembelinya, karena gitu. Biasanya per hari itu memproduksi berapa banyak? Kalau memproduksi berapa banyak, mungkin nanti bisa ditanyakan di Bapak ya. Tapi sejauh yang saya tahu kurang lebih sekitar ribuan, di atas 1.000, di atas 1.000 pieces. Sudah cukup besar ya. Kalau saya kurang sopan, mohon maaf, boleh bertanya tentang penghasilan besar per bulan? Kalau penghasilan per bulan, waduh saya juga kurang tahu. Nanti deh kita lanjut tanya-tanya di sana ya. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Kita langsung lihat ke tempat produksinya. Guys, untuk yang kisaran kemasan seperti ini harganya 7.500. Ada banyak macam kemasan dengan harga yang berbeda-beda. Ini berapa Mbak? 2.500 guys. Murah banget. Mbak, saya boleh minta tolong jelaskan secara singkat tentang pembuatannya, cara mas. Kalau cara membuat mas itu yang pertama ubinya atau telurnya itu dicuci dulu, dicuci sampai bersih, terus menggunakan kasa itu yang kasar untuk dicuci piring itu, tapi yang kasarnya dia bersih, untuk kulitnya tidak dikupas ya. Jadi dicuci bersih, kemudian dipasang atau diparut sampai menjadi yang kecil itu, kemudian baru digoreng di minyak panas. Di minyaknya panas dan banyak. Nanti pas digoreng setengah matang, kemudian gula merah cairnya, gula merahnya dicairkan dulu, gula merah cairnya dimasukkan, kemudian ikut digoreng juga. Kalau sudah matang penuh, diangkat. Kemudian kalau sudah diangkat dalam keadaan panas harus cepat-cepat dicetak, karena nanti kalau sudah dingin sudah kaku. Kan kalau baru diangkat dari penggorengan itu kan masih lemes ya, karena kena gula itu. Nah, itu harus cepat-cepat dicetak. Jadi proses pencetakan itu dalam kondisi ubinya masih panas. Habis diangkat langsung dicetak. Ya, betul. Jadi itu semuanya masya Allah hebatnya, karena bisa mencetak dalam keadaan ubi yang panas. Setelah itu biasanya ada 2 proses yang bisa digunakan atau tidak, yaitu ditiriskan minyaknya. Kan namanya digoreng dalam minyak yang jumlahnya banyak kan minyaknya ngumpal. Nah itu biasanya ditiriskan dulu, dikasih sekat kertas samir. Kertas samir itu gunanya adalah menyerap minyak yang ada di atasnya. Tapi kalau misalnya banyak ini ya langsung di packing.
Packing langsung sudah, berarti sudah hasil siap. Ya, packingnya bermacam-macam, terus dikasih alas sebenarnya. Kasih alasnya. Kertas minyak itu. Iya. Terima kasih Mbak. Ya. Sekarang saya sedang berada bersama Bapak pemilik pabrik ini. Bapak, saya yang ada lewat dari SMK Unggulan Anur. Bapak namanya siapa? Khairul Amin. Bapak Khairul Amin. Pak, saya mau tanya tentang per hari biasanya paling banyak memproduksi apa? Dan produksi utamanya Karamas. Sekarang Mas itu per hari bisa ngeluarin berapa? Per hari kita maksimal kalau masuk semuanya, karyawan yang masuk semuanya itu antara 800 sampai 1000 packing. Banyak ya Pak. Maaf saya lanjut Pak, kalau boleh tahu kisaran penghasilan bersih per bulannya? Kita hitung dulu kalau sehari itu dapat 1000 packing gitu ya, itu omsetnya kan antara 7. Omset per semuanya antara 7. Biayanya itu antara 6,5. Kalau 1 bulan bisa dikalikan, itu kalau produksi penuh, artinya kan 1 hari maksimalnya bisa 1000 packing. Sekali waktu itu hanya dapat 750 atau 500 gitu kan. Tapi rata-rata bisa kalau masuk semuanya bisa dihitung itu antara rata-rata 750 kalikan 7.000. Kalau satu packing itu 7.500 kalikan 7 antara rata-rata. Jadi rata-rata per harinya seperti itu. Kalau kita punya keuntungan kurang lebih antara 425 maksimal gitu ya, per hari 425. Kalau 425 kalikan 1 bulan kalikan 30, berarti 4 kali 3 antara 12 sampai 13 juta ya. Per bulan. Nah, itu ya. Ya, itu dalam setahun ada bulan-bulan yang nggak produksi antara 3 bulan. Kalau dalam bulan apa namanya, bulan Hijriah itu Muharram, terus Rabiul Awal, itu biasanya bulan-bulannya sepi, artinya produksinya turun drastis. Jadi itu memproduksi dalam bentuk sedikit atau berhenti produksi Pak? Biasanya dalam 1 bulan itu produksi 1 minggu 4 kali, 3 kali. Dan kebetulan kue yang Carang Mas ini kan hanya pesanan. Jadi pasar saya itu tidak menggunakan pasar apa namanya, pasar tradisional ya. Di pasarnya khusus seperti jaringan. Saya punya apa namanya, sales langsung kepada konsumen, bukan pada toko-toko. Jadi dari produsen, sales atau seller langsung pada konsumen. Itu produksi saya. Karena ini barang ini rentan dengan masa kadaluarsa. Rentan itu artinya bukan kadaluarsa, ada istilahnya anjem apa loh? Anjem itu apa loh? Bahasa Indonesia anjem itu apa? Apa anjem? Melempem itu bahasa Indonesia. Betul lah. Iya betul lah memang. Apa itu? Karena ini kalau dibuka saja. Sekarang membuat, nanti sore ya sudah ayam kalau dibuka saja tanpa di packing. Kalau di packing itu kekuatannya 2 minggu. Packingnya seperti ini, packing seperti ini itu 2 minggu. Kalau di packing pakai kontainer itu bisa 3 bulan. Kalau los dipakai kardus besar, kemudian di dalamnya itu ada plastiknya, itu bisa 8 bulan. Nah, tergantung kemasan, tergantung packing, gitu ya.
Tuh. Ya? Sekarang saya mau tahu jawaban dari Bapak tentang, kan di sini bukan cuma pabrik ini yang memproduksi cara emas, tapi banyak pabrik-pabrik lain. Gimana cara Bapak mengatasi persaingan antar pedagang? Kami punya cara sendiri, mereka juga punya cara sendiri. Rata-rata untuk produksi cara emas itu langsung ke konsumen, tidak ke toko-toko, kecuali pada tempat-tempat yang pengunjungnya berganti, tempat wisata contohnya. Nah itu orang-orang yang berganti itu bisa jalan, tapi kalau ke pasar tradisional nggak jalan karena pengunjungnya nggak berganti gitu ya, orangnya itu saja. Dan sifatnya milik saya nih, produksi saya ini seperti untuk oleh-oleh itu. Iya. Nah, produksi saya ini saya saya packing untuk oleh-oleh. Baik orang punya hajat itu namanya oleh-oleh. Apa namanya, souvenir ya? Pakai souvenir untuk orang-orang punya hajat itu rata-rata orang punya hajat. Jadi begitu membeli langsung kepada konsumen langsung dihabiskan, gitu ya. Itu untuk persaingannya, mereka punya sendiri-sendiri, punya sales masing-masing untuk memasarkan, gitu ya. Dan itu kelompok, artinya berkelompok itu mereka dari sama-sama pengusaha cara emas ini sama-sama kompak. Ada kelompoknya, kelompok khusus cara emas Desa Tenarejo itu kelompoknya. Tapi sampai sekarang untuk kepanitiaan belum dibentuk, namun setiap ada acara itu dari dinas perindustrian, dari dinas dan pasar itu. Nah itu mesti saya disuruh mengumpulkan, gitu ya, dikumpulkan. Belum terbentuk organisasi. Terima kasih Bapak. Saya minta pesan dari Bapak. Nah, orang-orang yang bersekolah, khususnya untuk setingkat SMK, jangan menjadi karyawan. Nah, jangan menjadi karyawan. Mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bekerja, belajar berusaha sendiri. Tapi kalau kita sekolah, kemudian kita harus jadi pegawai sana, kita nggak berkembang. Artinya ilmu yang kita dapatkan tidak bisa berkembang karena terbatas oleh perintah, gitu kan, orang lain. Nah, tapi kalau anak-anak nanti itu sekolah yang dikembangkan pikirannya, otaknya yang dikembangkan, itu akan jalan terus. Orang yang punya skill, punya kemampuan, nggak mau diarahkan. Saya bekerja yang diarahkan, nggak, bekerja sendiri, menciptakan sendiri. Nah sebenarnya untuk SMK itu diharapkan kan begitu, untuk sekolah kan begitu. Jadi mendidik untuk menjadi orang yang mandiri. Walau saja setingkat SMK itu ya, mereka dari kecil, dari usia dini, setelah SMK misalnya nggak melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya, sudah mandiri, punya usaha sendiri dari kecil, diawali dari kecil. Nah, kecuali yang punya omset besar-besar, misalnya orang tuanya pengusaha nggak butuh gitu, ya sudah ada modal utamanya sudah ada. Tapi kalau dari orang-orang petani, orang-orang desa, dari orang-orang yang ekonominya mohon maaf masih standar, itu berusaha mandiri itu lebih baik, punya kemajuan yang baik. Nah, saya contohkan seperti saya ini, dulu juga saya pernah menjadi seorang guru, pernah menjadi kepala sekolah. Nah, jadi kan pernah menjadi kepala sekolah. Nah, kemudian saya berhenti karena swasta, saya berhenti, kemudian nggak bisa bekerja. Saya itu guru, tapi saya nggak bisa bekerja, nggak bisa. Apa yang harus kita kerjakan? Sedangkan yang kita ajarkan kan matematika. Saya mengajar matematika. Terus kalau saya terapkan di dalam kehidupan saya tadi, saya harus membuat apa dari matematika? Nggak bisa. Matematika nih. Nah ya, saya nggak bisa. Akhirnya kami berdua bersama ibunya Bu Hana ini,
saya mengembangkan dari kue. Memang dari awal dulu ketika saya punya istri, saya didik, saya arahkan untuk membuat kue. Membuat kue, alhamdulillah punya kesempatan. Ini contohnya. Dari dulu membuat kue basah, membuat kue, membuat apa saja dulu, dari dulu itu membuat. Kemudian ada pesanan setiap hari raya, itu ada pesanan hanya setiap hari. Masa kita bekerja hari raya saja? Akan kita kembangkan. Sedangkan potensinya banyak, amat banyak yang bisa kita kembangkan. Bukan hanya berupa pabrik. Kita bertani bisa. Pertanian. Saya suka bunga-bunga seperti contohnya itu bunga-bunga. Itu dikembangkan menjadi modal untuk menjadi kaya bisa. Bisa, sangat bisa. Kalau kalian hanya melihat ya orang-orang yang bergelut di dalam dunia usaha seperti jual beli, dagang. Nah, dari sini kalian bisa berdagang untuk kue. Dari sana berdagang untuk hiasan, tanaman hias. Pesan-pesannya kalau dari sekolah, apalagi besok jadi ibu-ibu yang kreatif. Yang terakhir jangan lupa berdoa. Terus kunci utamanya, walaupun kreatif pokoknya kalau kita nggak mau berdoa, sia-sia saja. Ya. Terima kasih. Bisa jadi pengusaha sukses seperti Bapak ya. Amin. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Nah guys, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Kita melihat-lihat cara produksinya, wawancara ke bapaknya dan lain-lain. Ini hasil produk jadinya yang sudah siap untuk dipasarkan. Yang mau beli bisa pesan ke sini, langsung ke order. Carang Mas Alfat di Sanan Turen. Langsung aja ya guys, langsung aja ya guys. Ya, sekian dari kita. Dadah. Terima kasih. Kalau menurut aku ini terlalu keras sih. Kalau menurutku sih ini udah enak pas. Tapi sih kemanisan. Tapi kalau menurut aku ini udah produk sih. Soalnya ini selain udah nambah, bisa dibawa kemana-mana, isinya juga banyak. Bisa nggak? Bisa buat kenyang juga. Di dalam mas. Gitu lah. Nah jadi teman-teman, pabrik rumahan ini yang memproduksi carang mas sudah berdiri cukup lama, sekitar 11 tahun. Mulai dirintis dari awal 2012 sampai saat ini, dan perkembangannya cukup pesat karena hasil kerja keras dan kesabaran pemilik pabrik itu sendiri. Nah, intinya semua harus ada prosesnya untuk hasil yang memuaskan. Pesan untuk kita untuk menjadi pengusaha yang sukses adalah kita harus menjadi wanita yang kreatif dan mandiri. Dan kalau bisa nantinya kita harus membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, bukan kita yang mencari lapangan pekerjaan. Karena wanita yang hebat adalah wanita yang kreatif, mandiri, dan mau melewati semua prosesnya dari awal. Whiskey on ice, sunset and vine. You ruined my life.